Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tiga Rohantiko. Pada kesempatan di siang hari ini yang cerah, saya mau membahas tentang pohon daun sambang darah yang ini bagian bawah dari daun itu warnanya merah, menjadikan ini di daerahku namanya pohon daun sambang darah. Gak tahu di daerah teman-teman itu namanya pohon apa, saya kurang paham, dan kita mau melakukan perawatan. Oh ya, gimana kabar para pecinta bonsai dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Pada kesempatan kali ini saya memotong ataupun alias saya mengepres supaya pohon daun sambang darah ini menjadi pendek. Tadinya saya tanam di pot kurang lebih ada 1 tahun, dan tadinya saya tanam dari sebesar lidi. Ini sudah lumayan, ukurannya sudah kira-kira 1 jari, dan waktunya kita untuk merawat ataupun mengepres ini untuk tangkai-tangkai yang kita tidak perlukan. Kita harus memangkas supaya menjadi kelihatan lebih rajin. Ini pohon sambang darah ini sangat mudah sekali tumbuh, jadi saya bikin bonsai ataupun tanaman hias, karena jarang sekali orang untuk membuat bonsai dari pohon sambang darah. Mungkin karena jarang ada, jadi orang-orang itu tidak membuat bonsai dengan bahan pohon sambang darah ini. Ini kita masih dalam tahap awal, jadi kita memerlukan untuk tangkai-tangkai yang kita mau rawat dan yang kita mau potong. Ini terlalu banyak sekali untuk tunas-tunas baru yang tumbuh, jadi kita harus memilihnya. Ini kita bisa menyeleksi. Ini untuk batang atasnya ini masih kurang pendek ini ya, kita masih potong lagi ya, kira-kira segini ada cukup. Kita tinggal memotong bagian ranting-ranting kecil yang kita tidak perlukan. Ini juga ntar mau diganti media tanahnya ini supaya pertumbuhannya menjadi cepat besar. Untuk pohon daun sambang darah ini juga mudah sekali tumbuh, asalkan tanahnya lembab. Itu pohon tumbuh subur, jadi tidak memerlukan tanah yang subur, asal lembab dan tidak terkena naungan, ataupun kita bisa taruh di halaman rumah yang terbuka, terkena sinar matahari langsung. Itu jadi pohon ini mudah sekali tumbuh tunas-tunas baru ya. Kita langsung saja untuk membongkarnya. Ini lumayan agak susah, ini kita ketok-tok aja ini untuk potnya supaya mudah untuk membongkar dari perakaran. Ini sudah lumayan padat sekali, dan kita bisa mengurangi daripada ini akarnya yang kita tidak perlukan. Ini untuk sekedar hobi, jadi saya pakai pohon sambang darah yang jarang orang untuk
membuat bonsai. Ini baru eksperimen, baru pertama saya mencoba, tetapi untuk karakter pohonnya itu bisa dibikin bonsai karena pohon sambang darah ini mudah tumbuh dan mudah bercabang. Jadi makanya saya coba untuk menjadi ini bonsai buat hiasan di halaman rumah. Kita masih memilih untuk tangkai-tangkai yang kita mau los. Ini masih terlalu banyak ini, jadi kita masih memerlukan pemotongan untuk tangkai-tangkai yang terlalu banyak ini juga. Kayaknya yang mana ini yang harus kita rawat. Kita bisa lihat ini untuk bagian sini, kita bisa putar lagi ya, kita potong saja. Ini terlalu berdekatan, jadi kita memotongnya saja. Ini untuk bibitnya ini saya dikasih dari teman saya, ini nggak tahu itu dari mana, saya kurang paham. Jadi saya dikasih supaya merawat pohon sambang darah ini untuk dijadikan bonsai, dan saya dikasih bibit yang kecil sekali sebesar lidi, dan ternyata sudah tumbuh menjadi kurang lebih satu jari orang dewasa. Ini dalam usia 1 tahun. Mungkin kalau sudah 2 tahun bisa besarnya 2 kali lipat dari besar batang pohon ini. Ya, kita masih memerlukan pemotongan ini untuk bagian atas masih kurang pendek, dan kita bisa rapikan dengan pisaunya yang harus benar-benar tajam. Ini harusnya ini dipakai salep kambium, tetapi lagi habis, jadi kita biarkan saja, juga nggak masalah. Untuk pohon daun sambang darah ini lumayan tahan terhadap jamur ataupun penyakit, walaupun kita potong tidak pakai salep kambium, itu tetap tumbuh sehat asalkan tanahnya itu lembab. Jadi tidak memerlukan salep kambium juga tidak masalah, tidak apa-apa. Ya, kayaknya sudah cukup segini saja. Ini untuk bagian atasnya, ini kita potong lagi untuk tangkai sebelah sini. Ini juga sebagian kita masih biarkan, ntar kalau tumbuh tunas baru lagi kita bisa memilih tangkai mana yang kita mau los dan yang kita mau rawat. Untuk perakaran juga lumayan sehat. Ini untuk perakarannya itu sangat banyak sekali. Ini ntar kita mau lihat, dan kita mau potong saja ini untuk bagian bawahnya supaya akar tidak nembus ke bawah. Jadi kita memerlukan pemotongan bagian bawah ini supaya akar menjadi menyamping, dan kita bisa melakukan program akar. Ini baru tahap awal, jadi kita biarkan untuk akar-akarnya ini. Paling yang terlalu banyak kita bisa potong seperti ini kurang rapi, jadi kita potong saja. Untuk tahap kedua itu kita bisa pecah batang bagian bawah supaya membentuk perakaran yang bagus. Ini tahap awal, jadi kita
membiarkan dulu, tapi untuk bagian bawahnya kita harus memotong dan kita harus memisahkan supaya akarnya bisa menyamping. Ini yang terlalu panjang juga kita potong saja supaya ini tumbuh perakaran baru dan pohon cepat besar. Ini yang ke arah ke atas, kita bisa memotongnya saja ini. Ya, kita biarkan aja, nggak apa-apa lah. Kita sediakan untuk media tanahnya. Ini kita sudah memotong akarnya, ini kita bisa mencampur untuk media tanamnya yang subur. Kita pinggirkan dulu. Ini kita tambahkan untuk kohe kambing yang sudah difermentasi. Ini sudah lumayan bagus. Ini sama pasir kali, kita bisa langsung aduk merata. Ini kita aduk terus, benar-benar tercampur. Ini menggunakan tanah yang lama juga nggak masalah, yang penting kita campur dengan kohe kambing yang sudah difermentasi dan pasir kali. Itu sangat bagus untuk pertumbuhan dari pohon sambang darah menjadi subur dan cepat besar, dan kita bisa untuk melakukan program akar. Habis program akar bisa kita program batang. Untuk gerak dasarnya kita bisa lakukan untuk tahapan yang kedua. Ini baru proses awal, jadi kita biarkan. Untuk perakarannya kita belum program ya. Kita masukkan ke dalam pot untuk media tanahnya yang sudah kita campur tadi. Kita tekan-tekan sedikit dan kita kasih untuk karpet supaya akar itu menjadi tumbuh menyamping, tidak masuk ke dalam. Jadi untuk tahapan awal kita kasih karpet, dan sampai tahapan berapa kali juga kita memerlukan karpet di bawah pohon sambang darah ini. Ya, tidak usah terlalu besar juga nggak masalah, yang penting buat penahan supaya si akar itu tidak tumbuh lurus ke bawah, tumbuhnya ke samping. Ini kita tambahkan terus untuk tanahnya sampai benar-benar penuh. Ini kita terus untuk meratakan dan kita tekan-tekan sampai padat. Ini ntar kalau sudah selesai kita taruh di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung supaya pohon tidak stres. Jadi kita harus menaruhnya di tempat yang teduh selama kurang lebih 1 ataupun 2 minggu. Habis itu kita bisa taruh di tempat yang terbuka. Ini kita siram supaya tanah menjadi lembab. Ini sangat mudah sekali untuk belajar bikin bonsai dari pohon sambang darah ini. Kira-kiranya seperti ini ya teman-teman. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.